guru, lebih khusus nanti adalah pembahasan persiapan pelaksanaan lomba guru berprestasi pendidikan agama Islam Kota Semarang yang sesuai dengan hasil rapat koordinasi pada waktu yang lalu, bahwa untuk lomba berprestasi ini tidak 1 tahun sekali tetapi dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan pada saat ini kita sudah memasuki tahun kedua dan kita sudah berada di bulan Mei. Sebab saya ingat pesan Pak Kasih PAI di Hotel HCI, Bapak Ibu juga masih ingat bahwa lomba berprestasi ini jangan dilaksanakan dekat dengan bulan Desember karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia harmonat, sehingga bisa dilakukan antara rentang Januari sampai bulan Juni atau Juni. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai persiapan yang pada tahun ini gilirannya adalah, moga Pak Pandu langsung ambil nasi dan yang gilirannya tahun ini adalah panitianya dari KKJ PSD Kota Semarang. Tahun kemarin sudah MGMP SMK, sekarang MGMP PAI MKKG PSD Kota Semarang. Dan giliran untuk rakornya adalah dari Pos Jawa, sehingga pada saat ini nanti yang akan menjadi fasilitator dalam rapat ini semuanya adalah Pos Jawa. Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai rapat pada saat ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ikrar konvensi silaturahmi dan halal bihalal, yang keempat adalah pembinaan organisasi GPAI menuju organisasi yang produktif dan profesional, yang kelima rapat lomba Bukres tahun 2024, yang keenam adalah kesimpulan hasil rapat. Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama dengan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Muhammad Syihabuddin Lubis SAG MSI. Pada beliau dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dr. Haji Ahmad Farid MSI yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Semarang Pak Cahyo, yang kami hormati Pak Jawas, Sekretaris Pak Sadi, Pak Sadi, Pak Sihab, dan Bapak Ibu semuanya, para ketua, sekretaris dan bendahara berkoordinasi profesi, mulai dari FKG, alhamdulillah sudah hadir dua FKG. Kemudian SD alhamdulillah sudah hadir 3, SMP sudah hadir 3, SMA sudah hadir 1 ketua, kemudian SMK sudah hadir 1. Kemudian nanti yang 1 bisa menyusul, target kita 3 hingga bisa kita ambil bersama-sama. Assalamualaikum kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita semuanya diperlukan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul ummah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, Wabil Suka Kepala Kantor, ini tadi sekaligus menunggu Bapak dan alhamdulillah sesuai dengan rencana kita. Pada kesempatan kali ini sekaligus kami laporkan bahwa kegiatan yang pertama sekaligus untuk mempertemukan dan mengikrarkan dalam suasana Idul Fitri ini, dalam suasana yang luar biasa, kami secara pribadi dan secara kedinasan teman-teman Pokjawas dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu memfasilitasi baik KKG, FKG, UGMP, baik SMP, SMA, SMK. Ketika ada kekurangan dan kehilafan mohon dimaafkan. Kurang Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Itu juga dengan Pak Kasih, Pak Kepala pasti dalam melayani ada kekurangan dan kehilafan. Prinsip kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan profesi serta tanggung jawab dan tupoksinya. Jadi kami alhamdulillah dengan berikhtiar semaksimal mungkin apa yang kami miliki dengan apa direspon tidak direspon, dihormati tidak dihormati sudah saja. Jadi kami melakukan tugas ini semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksi kita dan juga sekaligus dengan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik. Saya yakin insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Selanjutnya terkait dengan program kita semuanya Bapak Ibu yang kami hormati dan sekaligus kami laporkan bahwa di Kementerian Agama Kota Semarang khususnya bersama-sama ini masih mandiri yang dilakukan oleh Pokjawas, kemudian KMGMP, FKG, KKG dan FKG yaitu menyelenggarakan guru lomba guru berprestasi dari kita oleh kita untuk kita. Tapi yang belum malah pengawasnya. Jadi kalau bisa mas plus dengan pengawasnya. Cuma pengawasnya 3, kalau lomba menang KB juara semuanya. Jadi kemarin jadinya karena itu kalau pengawasnya ada 4 mungkin bisa dilakukan. Tapi karena pengawasnya 3, ini juara semuanya nanti pasti lumrah gantian suara nih. Dan sebenarnya itu juga perlu. Dan kemarin awal dulu ketika kami ikut berpartisipasi dalam lomba guru pengatur prestasi, kami ikut yang diselenggarakan oleh dinas. Dalam bulan juga juara Pak waktu itu, juara 2 tingkat provinsi. Tapi setelah itu nggak boleh lagi. Jadi ketika PAI itu kadang di dinas juga ada, kadang boleh, kadang tidak. Jadi sekaligus saya melaporkan Bapak Kepala. Jadi teman-teman yang guru PAI pun ketika guru berprestasi yang dilaksanakan oleh dinas pernah bisa, pernah tidak bisa. Nah ini akhirnya kita pun menyelenggarakan karena mungkin melihat bahwa urusan agama adalah urusan Kementerian Agama. Di dalamnya adalah guru berprestasi. Dan ini kita lakukan, alhamdulillah sudah yang keempat Pak Sati ya, yang sudah yang keempat Pak. Dan dari hasil yang kita lakukan dengan begitu jibakunya, terima kasih sekali dari Pak Sati, Pak Sihab yang luar biasa, khususnya Pak Sati yang punya pengalaman khusus kaitan dengan guru berprestasi. Kalau kami pengawas berprestasi. Ini kita kolaborasikan dalam rangka supaya standar Pak. Dari hasil ini Bapak Ibu yang kami hormati luar biasa. Dari sisi persiapan mulai dari hasil dan pelaksanaan yang itu dilakukan secara mandiri memang bahasanya kami itu ya tergopoh-gopoh baik dari sisi pelaksanaan dan juga kadang dari sisi karena guru merangkap karena apa dilakukan oleh kita oleh materi kita oleh kita untuk kita yang biasanya kalau guru prestasi itu ya timnya dari luar artinya mungkin dari dinas berbeda dari Kementerian Agama tidak ikut campurnya mungkin dari guru dan sebagainya. Nah ini dari kita oleh kita makanya integritas menjadi sangat penting. Soalnya pernah juga panitia lihat juga hasilnya ya ora oleh sebenarnya. Dan itu menjadi integritas kita yang perlu kita bantu bersama-sama. Dari hasil yang telah kita lakukan luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama menghantarkan dari teman-teman Kota Semarang walaupun langsung ataupun tidak langsung itu menghantarkan guru prestasi tingkat nasional di SMA 3. Kemudian guru prestasi yang diselenggarakan oleh Korpri tahun kemarin itu dari SMA 2. Kemudian juga mengantarkan guru yang menuju prestasi yang kemarin sudah terpilih dari sekolahannya itu banyak dari guru-guru PAI yang SMP kemarin Ibu Siti Khotijah juga diajukan. Cuma ketika mau ke tingkat kota dinas biasanya guru PAI dinantikan dulu
Nah ini yang menjadi perlu kita respon bersama-sama dari sisi tantangan di situ, tetapi dari hasilnya luar biasa. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, adanya studi banding yang dilakukan oleh Kementerian Agama Solo itu ke sini karena apa? Dilihat kota Semarang itu menghasilkan guru-guru frustasi. Nah, salah satunya dari proses yang kita lakukan, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, nah sekarang sesuai dengan rapat kita koordinasi kita pada satu tahun yang lalu, kita penyelenggaraan yang dulunya setiap tahun, sekarang 2 tahun sekali, dan pada saat ini adalah tahunnya untuk penyelenggaraan. Oleh karena itu, kami mohon bimbingannya dan arahannya dari Pak Kasih, dari Pak Kepala Kantor dalam rangka penyelenggaraan, syukur juga terkait dengan supportnya. Memang sementara ini ya tadi nanti ketika nanti panitianya SD, ya yang nyengkuyung ya SD, dan kita untuk tingkat masing-masing jenjang akan menyelenggarakannya sesuai dengan jenjangnya diseleksi, kemudian diadu ketika nanti diambil juara 1, 2, 3 dari seleksi-seleksi yang telah dilaksanakan oleh jenjangnya masing-masing di tingkat kota. Dari kegiatan ini punya juga luar biasa dampaknya kepada madrasah. Ke madrasah juga akhirnya ketika di PAI adanya lomba, akhirnya juga dari madrasah menyelenggarakannya. Dan ini menjadi daya ungkit juga dengan teman-teman yang lainnya, dan alhamdulillah untuk kita sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan Pak Kepala Kantor, dari hasil guru prestasi berupa karya-karya ini sebenarnya juga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk karya yang dibukukan. Nah kemarin itu sudah tercover dengan baik, tapi karena terkait dengan pembukuannya terkait dengan anggaran, sehingga sementara berhenti di hasil karya. Ini sebenarnya kalau dari Bapak Ibu Guru PAI luar biasa, kalau itu dibuka menjadi karya kita yang sangat fundamental, dan itu bisa juga diterbitkan menjadi karya bersama dari Kementerian Agama Kota Semarang. Sementara yang numpuknya di tempat pengawas yang hasil tahun kemarin, itu kalau dibuka menurut kami juga menjadi sebuah karya yang luar biasa. Kemarin kita juga untuk yang kegiatan kita pun sebenarnya juga bisa di hasil berita dan sebagainya bisa diubah bersama. Itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dari KG, dari KKG, dari MGMP, Wabil khusus Pak Kepala dan Pak Kasih yang terakhir, dan mohon support, mohon bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan ke depan dalam rangka lomba guru prestasi ini bisa mengantarkan para Bapak Ibu guru PAI memiliki prestasi yang luar biasa dan juga bisa mengantarkan Kota Semarang, Jawa Tengah dan secara nasional. Itu juga produk-produk yang kami harapkan dari Bapak Ibu juga bisa terpublish dengan baik, minimal terpublish dalam bentuk online, sehingga nanti menjadi karya bersama dari sebuah prestasi lomba yang kita selenggarakan. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih sekali dari Pak Sandi dan Pak Sihab yang telah mensupport semuanya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Dari kami cukup sekian, kami punya mohon maaf. Allahumma billahi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Imam Sucahyo, sahabat kami, rekan kami pengawas PAI, Pak Fauzin, Pak Sadi, Pak Sihab, juga pada Bapak Ibu sekalian, strukturnya komplit ini. Dari Ketua KKG, MGMP, mulai SMP, SMA, dan sekretaris Ketua, dan nanti berbahagia. Saya sangat berterima kasih karena kita masih ada kesempatan dan niat yang baik untuk terus berkomunikasi, karena tugas kedinasan itu tidak bisa kita lepas dari konsolidasi dan koordinasi untuk saling mengerti. Dan saya meyakini meskipun berangkat belum punya angan-angan, tapi sudah ketemu gini itu
terus muncul ya beberapa inspirasi yang barangkali kita selama ini perlu timbal balik informasi yang belum tahu kemudian ngasih. Saya pikir dari semua elemen ini ideal sekali kalau bisa muncul ya beberapa hal tadi yang terjadi di lapangan maupun yang akan kita capai, adanya lomba prestasi guru. Ini saya pikir tidak bisa tertangani secara personal, ini harus sinergitas yang baik. Dan kami dengan kemenang saja kalau dimintai bantuan selama kami bisa pun kami support ya. Karena ini momen yang harus kita manfaatkan. Kita bersyukur juga karena ini momennya masih ya Syawal ya. Maka di mana-mana ini tetap judulnya itu halal bihalal. Yang penting belum melewati bulan Syawal. Kalaupun sudah ya nggak apa-apa juga. Nama aja dan penting kalau ini. Tadi pagi sudah 2 acara nih Pak. Ombudsman itu mengadakan halal bihalal. Nikahkan kemenang dan punya Kiai Haji Ahmad Farid gitu ya. Saya katakan kalau saya bukan kakak kemenang saya nggak pakai peci Pak. Jadi kalau peci itu pasti Kiai ya. Bisa tak pinjamkan jenengan biar ini karena tugas saja saya pakai peci tapi substansinya bukan di sini. Dan nanti juga karena kota Semarang ini alhamdulillah untuk kompetisi MTQ kemarin Pati juara umum ya. Tadi di tingkat provinsi juga ada penguatan dari pihak LPTI Jawa Tengah dan PJ Gubernur. Maka saya mohon maaf saya agak terlambat karena itu Semarang ini memegang beban yang berat karena juara umum ya. Yang besok sekitar bulan September mau dikirim ke Kalimantan Timur ya. Meskipun di kita ini sudah terbaik Pak, tapi kalau sudah kompetisi dengan provinsi lain kita tidak terbaik. Yang tahun kemarin itu kita sudah nedeng-nedeng berangkat ya ke Banjarmasin. Tak pikir saya tuh punya kontingen dari Wonosobo itu kaligrafinya bagus Pak. Ini pasti juara nih. Ternyata 10 besar aja udah masuk. Ini pengalaman bahwa baik itu masih ada yang baik. Orang sukses ada yang sukses. Kita nggak bisa mengatakan kita yang terbaik dan bisa. Yang penting kita mencoba untuk selalu baik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya harus matur, saya tetap nomor satukan indahnya persatuan. Persatuan itu dari aspek persepsinya harus satu, ya, langkah-langkah yang kita ambil juga harus sinergi. Ya, kemudian nanti ada persoalan hambatan dan potensi juga harus kita sikapi dengan cara bersama. Ringan rasanya kalau ini itu bisa kita tunaikan. Karena apa, tugas-tugas ke-PAI-an ini ya, ke depan ini memang tidak persoalan mudah. Kalau madrasah jelas Pak, kurikulum madrasah 40% itu agama. Tapi kalau PAI ini maunya hasilnya sama tapi jamnya tidak sama. Kemudian juga lingkupnya itu juga berbeda. Meskipun Bapak Ibu mengatakan itu hal biasa, tapi bagi kami kemungkinannya ya, karena kita punya visi misi yang sama antara madrasah dengan sekolah ini, endingnya nanti biar siswa itu memiliki pemahaman yang relatif komprehensif terhadap nilai-nilai agama. Dasarnya. Yang kedua juga mereka itu kita harapkan sebagai insan pengamal agama yang baik ke depannya. Kemudian juga moralitas. Dan sering saya sampaikan memang jangan lupa Pak, jadi kita ini mengajar itu targetnya bukan anak-anak itu memahami Islam sebagai ilmu. Nah, ilmu itu semua orang bisa dan itu bisa dihafalkan. Tapi kalau target kita siswa itu nanti sebagai orang yang secara ilmu dia masuk, tapi implikasi dan aplikasinya juga masuk. Jadi karena apa? Ini saya sering keweleh. Ternyata orang-orang yang tidak taat agama dan suka dengan pelanggaran itu orang-orang yang dia tuh rukun iman juga hafal, rukun Islamnya juga bisa. Ya, tapi karena dia itu memahami agama sebagai ilmu saja, kemudian nilainya juga bagus juga agamanya. Tapi kalau dia itu tidak kita orientasikan kepada pemahaman yang baik,
ya sudah baik, ya sudah baik, ya. Tapi kita belum optimal membekali anak didik kita ini biar orang-orang yang terbekali digunakan. Ini saya hanya ingin turut ya berharap betapa tugas-tugas kita ini saya pikir tidak mudah ya, dan perlu ada strategi, ada komitmen, ada integritas yang disampaikan. Kemudian di sana juga ada inovasi, ada kerjasama, ada keteladanan. Ya. Guru agama ini susahnya begitu, Pak. Kalau mereka itu yang nggak pandai teladan itu nggak apa-apa. Kalau kita ini kan ada dua aspek yang penting. Satu kaitan dengan moral, yang kedua dengan keteladanan. Ini memaksa kita, ya, guru-guru PA ini harus betul-betul membuat perisai diri yang kuat. Ya. Kemudian tadi Pak Imam saya tanya, Pak ini materinya apa ya? Persiapan guru berprestasi dan halal bihalal. Halal bihalal itu baru ngedeng-ngedengnya ya Pak. Saya pikir itu bukan kita bahas secara harfiahnya. Halal bihalal saya lihat itu substansinya saja. Ya. Karena ini tradisi yang baik, adat istiadat yang syarat dengan beberapa nilai-nilai moral keagamaan. Maka saya memaknai bahwa mumpung ini itu masih bulan Syawal ya. Orang Jawa dulu itu kalau punya hajat baik itu ditunda sampai nanti baru bodo itu ya Pak ya. Mau nikah kok baru bodo sisa. Mau mulai bangun rumah kapan Pak? Kok baru. Mau apa baru. Artinya memang berbodo itu berharap nilai-nilai puasa itu sudah bagus. Nah, nanti melangkah itu diilhami dengan nilai-nilai puasa gitu Pak. Ini ternyata ada filosofi yang sangat luar biasa. Jadi puasa itu ya Bapak Ibu sudah paham betul ya. Itu syarat dengan nilai-nilai yang orientasinya kepada masalah spiritualitas. Spiritualitas itu bahwa kita tuh memang betul-betul semua hidup ini ditangguhkan pada keyakinan pada Allah. Ini ada guru agama dikajari agama ini jelas di depan. Tapi ini kadang sharingan. Tadi saya di ombudsman juga matur sama Bu Siti Farida. Orang itu memang spirit agamanya kuat, tapi dia bisikin saya. Pegawai saya itu kalau secara materi Pak itu sebenarnya sudah nggak kurang-kurang. Jadi kurang apa lagi ya, ketika semua sudah ada. Tapi gimana perasaan kami itu teman-teman itu masih merasa bahwa dirinya itu masih bekerja untuk mendapatkan yang lain. Maka pendekatan yang perlu kita sampaikan ya tadi ya adalah kita perbanyak rasa syukur ya bersama. Spiritualnya begitu. Orang itu kalau sudah kayak begini ya susah ya. Memang kita ini harus selalu nilai spiritual diangkat saja. Diangkat tinggi-tinggi karena sudah 50 ke atas masalahnya. Kemudian aspek sosial itu juga penting Pak, karena puasa itu juga pengennya kita tuh lebih arif, lebih bijak, lebih toleran, saling membantu, ya, lebih dermawan itu kan nilai-nilai puasa. Tapi kalau diperas lagi itu jadi yang kedua, satu pengendalian, kedua penyerahan diri. Jadi saya pikir kacaunya semua sistem itu karena tidak adanya pengendalian diri. Pengendalian diri ini bisa jadi karena aspek emosi, ambisi, nafsu. Ini kalau ini berlaku dalam diri kita, tidak ada kendali di sini, ya itu sudah selesai semuanya. Ferdi Sambo itu sebenarnya persoalan bukan masalah sepele Pak. Dia itu ingin tidak melacak kasusnya itu saja. Kan hanya itu saja Pak. Dia nggak akan memprediksi ini akan merusak semua karir saya itu enggak. Padahal sudah puluhan tahun dia meniti karir itu untuk sebuah Ferdi Sambo yang memiliki bintang 2 gitu Pak. Hanya karena seorang Joshua saja dia kemudian emosinya meluap, memakai cara-cara yang destruktif, akhirnya ya selesai. Ini pengendalian diri itu penting. Ya. Jadi marah itu juga menjadi persoalan tersendiri ya. Kemudian ambisi ini juga sangat. Maka penyadaran diri, saya pikir kita ini memang harus sadar betul sejatinya orang-orang nasib kayak kita ini Pak. Urungnya besok pensiun, pasti. Ya. Pak Sadi itu duluan banyak nanti terus gilirannya sampai. Pak Fadil kapan nih Pak? Kita sih kan Pak. 4 tahun, gimana Pak? Nah, pasti aku nyambut.
Artinya apa? Jadi saya berpikir ketika saya 2 tahun lagi pensiun, Pak, saya pasti orang sudah berbeda cara memandang saya. Dan tidak berumur saya harus kembali ke kampung dengan makan per bulan saya itu 70% dari gaji pokok saya. Saya kemarin tanya ke keuangan, Pak, kalau saya pensiun gaji pokok saya berapa? Pak Farid besok hidup dengan 4 juta, Pak. Anaknya dengan masih 2 yang belum lulus kuliahnya. Kemudian sekarang tunjangan saya agak tinggi, agak loh Pak ya, bukan tinggi-tinggi, agak tinggi. Saya punya tunjangan jadi KPA, semuanya cukup kalau hari cukup. Tapi saya harus sadar diri mulai sekarang. Ya, kalau saya bangga dengan keadaan saya sekarang ini, saya jatuhnya bisa lebih parah loh Pak ini. Maka saya mulai bibit-bibit saya ini, ya, kalau saya nggak punya skill untuk usaha itu nggak punya. Saya Pak Farid besok kalau besok mau apa? Mau jualan saya nggak bakat, mau tani nggak punya tanah. Ya. Maka saya bilang adekan ini dunia ini mungkin Pak ya, misalkan ya, ini pegawai negeri itu diulang lagi diseleksi, mungkin kita nggak lulus. Misalkan loh ya. Bapak anak sekarang itu udah pinter-pinter Pak. Pinter-pinter. Sekarang Pak Imam diulang lagi Pak, ayo ujian ya Pak. Jadi kan aja, saya yakin aja. Apalagi yang nepotisme dulu kayak saya ini. Saya enggak. Nah ini di samping pengendalian Pak ya, itu kembalinya ke kita semua. Ini nilai puasa yang saya pikir penting karena emosi itu Pak membawa diri itu tidak jelas. Sabar sok ketun Pak saya itu. Terjadinya perceraian yang sedemikian tinggi, KDRT, poligami, itu sejatinya mereka itu orang-orang yang karena emosi plus nafsu. Ya. Nafsu itu kan dicontohkan dalam puasa itu Pak. Kalau belum maghrib itu tidak koyo-koyo ya Pak ya. Semua rasanya enak. Saya pikir penting untuk iktibar itu penting. Ada jambu dikumpulkan, ada kolak, ada apa semua. Setelah kita ada teh hangat sedikit itu selesai. Orang mau zina itu ya saya pikir begitu Pak. Orang itu kalau melihat orang lain kan kayaknya menter-menter gitu. Tapi nak wis tekan back itu selesai. Udah. Istilahnya main getun, gitu betul Pak? Itu malah menggugurkan ibadah kita 40 tahun katanya Pak. Getunnya itu jadi semua begitu. Ketika kita ini pengen jabatan tertentu Pak, itu ikhtiarnya sampai nyodok sana sini harus harus lobby sana sini. Jadi itu ya biasa. Kita beli mobil harus duit itu ya biasa aja. Lagi anyar jelas-jelas lagi biasa. Ini saya pikir sebagai contoh kita lah sebenarnya. Semakin tua kita ini harusnya semakin sadar bahwa semua itu hanya permainan. Nak wis kelakon dia, wis. Ini bicara substantif kayak gini, saya pikir ya mengambil contoh-contoh yang kita. 1 emosi, 2 ambisi, 3 nafsu, 4 kepentingan. Kepentingan itu kan kita dilatih dari puasa ini untuk selalu objektif Pak ya pikirnya Pak ya, yang jernih yang objektif. Tapi kalau kepentingan sesuatu yang benar itu jadi nggak benar. Kita pengalaman yang sampaikan di teman-teman di PAE itu. Politik kemarin Pilpres itu Pak. Masa satu kebenaran kok yang persepsikan banyak sekali. Satu persoalan. Inilah kelemahan kita kalau kita bicara paling benar itu salah. Itulah salah. Karena produk manusia itu subjektif. Ya, nisbi nggak ada yang hakiki itu nggak ada. Maka ketika kita sadar bahwa kita ini nggak mungkin yang terbaik, yang terbenar, ya sudahlah, kita toleran saja. Ya, kita akomodatif dengan yang lain. Jadi Imam Madhab itu telah menyontohkan pada kita sekalian, kalau pendapat saya ini benar, ya kamu ikut. Kalau enggak, tinggalin aja. Orang sekarang nggak begitu Pak. Kalau saya sudah punya keyakinan, ini guru saya begini, prinsip saya begini, saya yang paling benar, saya yang paling diterima ibadah saya. Dengan bid'ah, dengan kafir, dan tidak diterima. Ini kalau orang lain yang diajak bicara itu sadar diri, ya tidak apa-apa. Ini orang pasti emosi ini. Tapi kalau dia orangnya berantaknya sama, jadi masalah. Ini pengendalian diri itu kita arahkan pada sesuatu yang baik. Ya. Kemudian untuk penyadaran diri bahwa sejatinya kita nanti pada saatnya akan purna tugas, akan menyelesaikan tugas ini. Dan yang diutamakan di sini adalah kesan baik di hadapan teman-teman, kesan baik di hadapan
objek kerja kita, kalau guru ya siswanya, kalau kepala kantor ya rekan-rekan kantor. Dan itu jangan dibuat-buat ya. Kesan baik yang dibuat itu kelihatan sekali Pak. Tapi kalau itu kita tanamkan di kita, ya selama kita bisa bantu teman kita tanam. Ya. Gak bisa ya bilang apa adanya. Ini kiranya spiritnya sama Pak, antara yang di kantor, yang di guru, yang di KUA, yang di Nuluh. Kita harapkan bahwa sebenarnya kita ini harus mulai sekarang untuk menata diri kita, memberikan layanan yang terbaik bagi. Kemudian terkait dengan rencana kita membahas persiapan untuk apa namanya guru berprestasi, lomba namanya. Ya, lomba kita nanti kita akan berorientasi pada prestasi dulu. Ya, jadi lomba ini sebenarnya kalau itu munculnya dari keadaan yang sudah berjalan itu lebih substantif Pak. Tapi kalau lomba-lomba itu permaan ya, permaan ini kan beda Pak. Seperti akreditasi dulu kalau di sekolah itu kalau mau ada asesor datang itu kan ini pinjam, benderanya pinjam. Jadi baiknya itu setelah asesornya pulang nggak baik lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa ini Bang ya, Rasulullah begitu. Nah, itu baik dipandang sementara. Tapi kita mencoba kata Semarang ini guru itu merata prestasinya, bukan orang yang dilupakan. Kalau merata itu tidak pakai susah Pak, memilahnya. Tapi kalau orang yang ada sih yang ahli lomba itu ada, ahli lomba tapi dia memang baiknya ketika lomba. Tapi ya udah apa-apa juga Pak, ini namanya potret ya, sampel dari yang lain tidak ada masalah. Terkait dengan ini juga kami kira bisa tertangani dengan baik. Sebab potret baik tidaknya komunitas pengawas guru itu memang ada di lomba-lomba gitu. Kayak MTQ nasional, MTQ tingkat provinsi itu Semarang banyak yang selamat. Tidak tahu saya dari mana selamat itu. Karena satu di Wonogiri itu kalau jadi juara umum MTQ itu orang menyaksikan. Ini benar Pak, orang asli Wonogiri bukan benar. Karena Wonogiri itu kan juara MTQ itu ditangkap. Memang ya kami kan bukan dari Pacitan, dari Ponorogo. Tapi bagaimanapun kita ada ribetnya dari pemegang kepentingan, sehingga kita berharap nanti untuk lomba guru berprestasinya kan bisa memunculkan guru yang betul-betul dia itu memiliki karakter ya dan kebiasaan yang memang sudah baik. Dan ini juga perlu meskipun tidak diajukan dalam lomba pun ya guru-guru ini harus menjadi standar untuk bisa. Ini mengatakan itu sing sabar panjenengan. Masalah yang ini butuh kesabaran. Kelonggaran hati untuk bisa kerjasama, untuk bisa saling menutupi yang kekurangan itu, sehingga nanti semua dikomunikasikan akan bisa akhir dengan baik. Ini Pak yang saya sampaikan, tidak banyak saya mantap secara teknis ya, karena Bapak jenengan sudah tahu sebenarnya, bahkan ini ya berapa ada ini, tapi sebenarnya dia sudah tahu. Selamat untuk mengikuti rapat pada siang hari ini. Semoga nanti akan menghasilkan kesepakatan yang baik untuk kemajuan kita bersama. Itu nih bagian. Demikian dan saya mohon maaf sekali saya minta duluan karena saya masih ada satu acara lagi yang harus saya selesaikan sebelum jam 2:30. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Tadi Bapak juga ada kegiatan, nanti saya juga ada di halaman semua. Tadi siang saya sudah konfirmasi Pak jadwalnya di tempat saya juga ada acara di karena acaranya nanti juga di Salatiga ya, ada beberapa informasi yang seperti kita bersama kayak kemarin ini ada lomba Pilpres tingkat provinsi itu kemarin itu modelnya menunjukkan provinsinya. Jadi dari 3 provinsi meminta kami, Mas dulu sih diusulkan siapa saja. Saya kemarin kan Pak Heri itu kita yang mengusulkan, terus dari Demak Mas Saifudin ya mereka itu yang akhirnya ikut lomba berprestasi itu hanya itu lewat online itu sebetulnya
sebenarnya permintaan dari Tanwir Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang dari Tanwir itu kita berusaha mengkomunikasikan supaya ada tindak lanjut dari beberapa kabupaten kota. Jadi tidak asal penunjukan yang kemarin terus Bapak Ibu semua. Nanti kalau yang juara Mas Dewi ditunjuk, terus sebetulnya kan peluang untuk guru kubes yang lain kan juga akhirnya terhambat ya. Ewes juara ya tak sangat cukup. Nah, maksudnya begitu Bapak Ibu. Ewes juara nanti ilmunya diturunkan ke yang lainnya.